Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karama bani Adam bittaqwa wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad hadil muwahhidin al-kiram wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum masyabihul zulam wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiriz zaman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan jin dan manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada pembuka pintu syafaat beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah merupakan sarana untuk menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta, sang khalik. Maka dari itu, tata cara ibadah sangatlah penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami secara syar'i maupun secara hakikinya, sehingga apa yang kita amalkan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah bencana yang sangat dahsyat, adalah bencana yang sangat luar biasa ketika hamba Allah beribadah tanpa mengetahui ilmu dan kaifiyahnya. Ini sangat membahayakan, bahkan mungkin di kampung-kampung itu kadang-kadang orang yang tidak ahlinya dalam memegang agama kadang-kadang menjadi imam, yang akhirnya sangat membahayakan bagi umat Islam sendiri. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, alhamdulillah tidak terasa insyaallah mungkin tanggal 31 Juli itu adalah hari raya Idul Adha. Maka dari itu kesempatan di video ini saya akan menyampaikan terkait dengan kaifiyahnya kurban. Seluruh baik tata caranya, baik sunnah-sunnah dan sebagainya dalam terkait dengan ibadah kurban. Udhiyah atau yang biasa dikenal dengan nama kurban merupakan ungkapan untuk sebuah binatang yang disembelih di hari raya Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad bagi orang muslim yang sudah balik, berakal, merdeka dan mampu untuk berkorban. Di samping syiar agama, oleh karena itu bagi orang-orang yang berkecukupan dianjurkan untuk senantiasa menunaikan korban. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalil-dalil banyak sekali untuk diperintah terkait dengan perintah kurban. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surat Al-Hajj ayat 36, wal batnu ja'alnaha lakum min sya'airillah
dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta sebagian dari syiar Allah. Dan juga dalam Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Juga diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayya an-nahru wa lam yuktab alaikum. Nabi bersabda, aku diwajibkan untuk berkurban dan kurban tidak diwajibkan atas diri kalian. Juga disebutkan dalam hadis lagi, man ma'amila ibnu adam yauman nahri min amali habba ila Allah ta'ala min irqadid dami wa innaha la ta'diya yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa inna dama la yaqau min Allah bimakanin qabla mimma qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa, yang artinya tidak amalan atau tiada amalan Adam yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala di hari raya kurban selain mengalirkan darah karena berkorban. Sesungguhnya di hari kiamat ia akan datang lengkap dengan tanduk dan teracaknya, dan sesungguhnya darah tersebut akan jatuh di salah satu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes di bumi, maka berkorbanlah dengan penuh keikhlasan. Kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun awalnya sunnah hukum itu, hukum kurban, bisa menjadi wajib apabila dinazari, baik berupa nazar hakiki maupun nazar hukmi. Apa itu nazar hakiki? Yang dimaksud nazar hakiki adalah kesanggupan untuk melaksanakan kurban atau pendekatan diri kepada Allah dari sesuatu yang bukan merupakan fardu ain dengan menggunakan bahasa nazar. Sedangkan nazar itu sendiri ada dua juga, nazar muayyan dan nazar ghairu muayyan. Apa itu nazar muayyan? Nazar muayyan adalah nazar yang disertai adanya penentuan binatang kurban. Misalnya, demi Allah, aku akan berkurban dengan kambingku ini. Nah, ini kata-kata inilah yang menunjukkan adanya penentuan binatang kurban. Ini dinamakan nazar muayyan. Sedangkan nazar ghairu muayyan, yakni nazar yang tidak disertai adanya penentuan binatang kurban. Misalnya, demi Allah, aku akan berkorban kambing. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nazar hukmi, sebenarnya ini bukanlah nazar, hanya saja hukumnya sama dengan nazar muayyan. Misalnya, kambing ini aku jadikan kurban, dan ucapan ini binatang kurban. Perkataan-perkataan tersebut sebenarnya bukanlah termasuk bahasa nazar, namun demikian karena bahasa tersebut mengindikasikan adanya pelepasan kepemilikan dari tangannya, maka hal ini tidak ada bedanya dengan wakaf dan tahrir yang bisa kita pahami pelepasan sesuatu barang dari pemiliknya. Ya, saya tegaskan lagi, yang nazar hukmi sebenarnya ini bukanlah nazar, hanya saja hukumnya sama dengan nazar muayyan.
Misalnya, kambing ini aku jadikan kurban, dan ucapan ini binatang kurban. Perkataan-perkataan tersebut sebenarnya bukanlah termasuk bahasa nazar. Namun demikian karena bahasa tersebut mengindikasikan adanya pelepasan kepemilikan dari tangannya, maka hal ini tidak ada bedanya dengan wakaf dan tahrir, yang artinya pelepasan sesuatu barang dari pemiliknya. Sedangkan perbedaan mendasar antara nazar-nazar yang saya sebutkan tadi, baik nazar muayyan, nazar ghairu muayyan, nazar hakiki dan nazar hukmi. Perbedaan yang mendasar, ya ini satu adalah masalah niatnya. Nazar muayyan tidak diharuskan niat kurban saat menyembelihnya. Ya, bisa dipahami ya, ini sangat penting. Jadi nazar muayyan tidak diharuskan niat kurban saat menyembelih. Sedangkan nazar ghairu muayyan harus niat kurban saat menyembelih atau mentajin, menentukannya. Sedangkan nazar hukmi harus niat kurban saat menyembelihnya. Kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu saya tegaskan lagi. Perbedaan yang mendasar antara nazar-nazar ini, yaitu nazar muayyan tidak diharuskan niat kurban saat menyembelih. Nazar ghairu muayyan harus niat kurban saat menyembelih atau mentayin atau menentukannya. Nazar hukmi harus niat kurban saat menyembelih. Yang selanjutnya yang perlu kita pahami lagi, masalah rusaknya kurban, hilang atau mati atau cacat atau mungkin dicuri. Muayyan atau nazar hukmi ini bisa memberikan keterangan. Bila rusaknya bukan karena kelalaian orang yang berkurban, maka tidak wajib menggantinya. Ini perlu kita pahami ya. Bila rusaknya bukan karena kelalaian orang-orang yang berkurban, maka tidak wajib menggantinya. Bila rusaknya karena kelalaian orang yang berkurban, maka wajib menggantinya dengan uang yang lebih banyak dari harga standar antara hari raya kurban dan saat terjadinya kerusakan untuk dibelikan seekor hewan kurban atau lebih. Bila dirusak oleh orang lain, maka orang tersebut wajib menyerahkan uang senilai dengan hewan kurban pada orang yang nazar kurban agar dibelikan semisal hewan kurban tersebut. Kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan nazar ghairu muayyan tetap menjadi tanggungannya sampai ia menemukan penggantinya, meskipun tidak ada kelalaian dari orang-orang yang berkorban. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, macam-macam binatang kurban, perlu diketahui macam-macam binatang kurban. Binatang yang sah dijadikan kurban hanya ada 3. Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, sedangkan yang terakhir adalah kambing. Unta yang akan dijadikan kurban harus berumur lebih dari 5 tahun. Sedangkan sapi yang akan dijadikan kurban harus berumur 2 tahun lebih. Semakin
sama dengan sapi adalah kerbau, sebagaimana dalam sampah sapi dan kerbau itu sama ya hukumnya. Apabila kambing itu berjenis domba, maka harus berumur 1 tahun lebih atau 6 bulan, namun giginya depannya sudah tak bowel, sudah tanggal. Namun apabila berupa kambing Jawa kacang, maka harus berumur 2 tahun lebih. Ini perlu dipahami kepada jamaah semua ya. Unta dan sapi mencukupi untuk kurban 7 orang. Sedangkan kambing hanya bisa untuk 1 orang. Meskipun demikian, yang terbaik bagi masing-masing ke-7 orang tersebut adalah berkurban dengan menggunakan 7 kambing daripada 1 sapi atau unta, karena dagingnya lebih baik dan banyaknya penyembelihan. Ini adalah yang dianjurkan. Pada umumnya, kalangan kita semua yang hendak berkurban tidak memperhatikan berapa usia binatang yang akan dijadikan kurban. Apalagi motivasi pedagang untuk mendulang rupiah di saat-saat menjelang hari raya kurban memaksa mereka untuk menyediakan binatang kurban meskipun usianya belum mencukupi untuk berkurban. Oleh karena itu, bagi orang-orang pembeli harus hati-hati dengan cara menanyakan usia binatang tersebut. Sudah usia berapa dan sudah bowel atau belum. Mengikuti pendapat yang lebih ringan ini kita ambil beberapa pendapat berkaitan dengan hal itu. Pendapat sebagian ulama Asy-Syafi'iyah yang mengatakan bahwa kambing kacang berumur 1 tahun sudah mencukupi sebagai kurban. Pendapat Imam Atha'i dan Uzai yang mengatakan semua jenis hewan, unta, sapi, kerbau, dan kambing sah dibuat kurban ketika sudah tanggal gigi depannya. Pendapat yang sebagai ulama Syafi'iyah yang mengatakan kambing domba sah dijadikan hewan kurban apabila telah berumur 6 bulan dan memasuki bulan ke-7. Sedangkan syarat binatang kurban, unta, sapi, dan kambing yang akan dijadikan kurban harus benar-benar sehat, yakni bebas dari hal yang dapat mengurangi kuantitas daging. Misalnya buta atau PC lah, kalau bahasa Jawa ini PC. Yang dimaksud dengan buta di sini adalah tertutupnya penglihatan oleh selaput putih yang dalam kondisi parah dapat menghilangkan ketajaman penglihatan hewan itu. Bahkan bisa mengakibatkan kebutaan, baik cuma sebelah maupun kedua-duanya. Jadi tidak diperbolehkan. Misalkan matanya buta 1 lah, atau mungkin malah dua-duanya, ini tidak diperbolehkan. Ini juga ada hal yang yang mengurangi kuantitas daging yang tidak bagus, ini tidak boleh. Misalkan kamu beli kambing yang pincang parah, yang dapat mempengaruhi keabsahan korban adalah pincang parah yang dapat memperlambat langkah sehingga selalu tertinggal dari yang lainnya. Meskipun pincang ini terjadi di saat binatang kurban akan disembelih karena efek benturan yang keras akibat meronta-ronta. Mungkin kita serutukan dan sebagainya, akhirnya terjadi kepincangan, yang dimana misalkan pada melakukannya ketinggalan. Itu juga tidak boleh lah, itu tidak bagus, cari yang bagus. Ada lagi sakit parah. Kriteria sakit parah adalah sakit-sakit yang sudah mencapai titik dapat merusak dan mengurangi kualitas daging. Ada penyakitnya, misalkan ya, itu kalau kita korbankan itu kasihan lah yang makan korbannya.
makan daging kurban. Misalkan juga sangat kurus, yakni kondisi kurus yang dapat menghilangkan kelembaban otak. Yang selanjutnya terputus seluruh atau sebagian telinganya, misalkan telinganya hilang siji, jadi hilang siji cepot, mungkin siji separuh, itu tidak boleh juga. Terputus seluruh atau sebagian ekornya, ini juga tidak boleh. Sedangkan binatang secara fisik kurang anggota tubuhnya, namun tidak mempengaruhi kuantitas daging, tetap sah dijadikan kurban, seperti binatang tak bertanduk, hewan yang dipotong kedua testisnya. Ini dengan ada syarat-syarat tertentu, ketentuannya di atas berlaku untuk korban sunat atau korban wajib karena nazar ghairu muayyan. Apabila berupa nazar muayyan atau nazar hukmi dan binatang-binatang yang ditentukan cacat atau berusia kurang dari ketentuan, tetap harus disembelih di hari raya kurban dan dibagikan sesuai dengan ketentuan kurban, meskipun sebenarnya tidak mencukupi sebagai kurban. Kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui waktu penyembelihan binatang kurban dimulai setelah terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah kadar waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 rakaat sholat Id sekaligus 2 khutbah dengan praktek paling minim sedangkan sampainya terbenamnya matahari di hari tasyrik tanggal 23 Dzulhijjah. Sedangkan kesunatan ketika penyembelihan bagi orang yang hendak menyembelih kurban, baik orang yang berkurban itu sendiri maupun wakilnya, disunatkan untuk melakukan 5 hal. Jadi para jamaah serta kaum muslimin muslimah dimanapun berada, jadi kita mau berkurban, bagi yang berkurban maupun yang mewakili maupun yang memotong, itu kita harus menjalankan. Yang pertama, kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan bahasa Jawa, bismillah lawan nyebut asmane Gusti Allah, Ar-Rahman kang maha welas, Ar-Rahim tur kang maha asih. Saged menawi bismillah lawan nyebut asmane Gusti Allah, Ar-Rahman kang maha welas ing donya tok, Ar-Rahim kang maha welas donya akhirat. Welas asih. Itu kita tanamnya bismillahirrahmanirrahim, dirasakan betul. Selanjutnya kita disunahkan juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, paling minim ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina, ila akhir, terserah bacanya sholawat. Yang selanjutnya, penyembelih menghadap kiblat dan leher hewan yang disembelih juga dihadapkan ke arah kiblat. Jadi yang menyembelih niku dadi cara nek kepala ini ya manggone neng kidul, sing belah yo madhep nang arah kiblat, dadi padha sing arah ke kiblat juga. Yang selanjutnya mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita rasakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hanya kepada Allah segala pujian dihaturkan. Ini betul-betul kepahaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Dan yang terakhir sunnahnya yaitu berdoa. Kandungan doa ini ada beberapa versi. Boleh doanya yang seperti ini juga boleh doanya Allahumma hadza minka wa ilaka fataqabbal minni. Ya Allah, korban ini merupakan nikmat darimu dan aku mendekatkan diri dengan korban ini kepadamu, maka terimalah ini dariku. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pembagian daging kurban, seseorang yang berkurban wajib tidak diperkenankan, haram baginya juga orang-orang yang dinafkahinya untuk mengkonsumsi daging tersebut barang sedikit pun, namun harus mensedekahkan kesemuanya dalam keadaan mentah. Namun realita di lapangan banyak sekali orang-orang yang berkurban wajib, disadari atau tidak, ikut mengkonsumsi daging kurbannya dengan dalih untuk tabarukan, atau paling tidak anak-anak mereka senantiasa merengek untuk mengkonsumsi daging kurban. Menyadarikan hal tersebut, solusi yang mungkin dapat ditempuh adalah dengan menyembelih binatang yang lain sebagai suguhan untuk keluarga dan dirinya, atau mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i yang memperbolehkan makan sebagian daging kurban nazar yang telah ditentukan sejak nazar mu'ayyin. Sedangkan apabila berupa kurban sunnah, maka metode pembagiannya yang paling baik adalah sesuai dengan urutan berikut. Kita harus betul-betul satu, mengambil berapa suap untuk dikonsumsi sebagai bentuk tabarukan, terutama limpahnya, dan sisanya disedekahkan. Ojo cukup seakeh-akeh. Atau mengambil sepertiga daging kurban untuk dikonsumsi, selebihnya disedekahkan, boleh juga. Mengambil sepertiga untuk dikonsumsi, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga berikutnya dihadiahkan kepada orang-orang kaya, boleh saja. Itu kalau kurbannya bukan kurban wajib. Kalau sudah kurban wajib yang dinazarkan, kita tidak boleh makan sepeser pun, harus disedekahkan semua. Ketiga metode di atas tidak mengurangi pahala berkurban sama sekali, hanya pahala sedekah saja yang sedikit berkurang. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan menjual kurban? Boleh apa tidak? Daging, kulit, rambut, bagian tubuh kurban yang lain tidak diperbolehkan untuk dijual. Ini saya tegaskan, saat ini banyak masjid, musola yang kurban seperti ini. Ini perlu dipahami semua. Daging, kulit, rambut, atau bagian tubuh kurban yang lain tidak diperbolehkan untuk dijual, baik berupa kurban wajib maupun kurban sunnah. Demikian pula menyerahkan kulit hewan kurban kepada penjagal sebagai upah jasanya, karena hal ini tidak ada bedanya dengan menjual, kecuali apabila kulit tersebut diserahkan bukan atas nama upah, melainkan sedekah. Ini perlu saya tegaskan lagi, saat ini memang kondisi seperti ini sudah terbiasa dimanapun berada. Jadi daging, kulit, rambut, semua tidak boleh dijual. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hati-hati dalam terkait dengan dalam korban ini. Terutama para panitia memang perlu dipahami, jangan sampai kita ngawur dalam melakukan kurban. Kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup ada pertanyaan lagi, bagaimana Gus
kalau kita berkorban, pahalanya diberikan pada si mayit, boleh apa tidak? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, memang terjadi di masyarakat, itu sudah terbiasa. Ini perlu kita pahami semua, bahwa menurut Imam Nawawi, berkorban untuk si mayit itu tidak diperbolehkan kalau si mayit itu tidak berwasiat kepada anaknya. Kalau berwasiat boleh, itu menurut Imam Nawawi. Tapi menurut sebagian para ulama, jumhur ulama, itu diperbolehkan. Karena apa? Kurban itu sendiri adalah sedekah. Dan sedekah ini sendiri sangat bermanfaat untuk si mayit itu. Maka dari itu, monggo terserah pada kaum muslimin wal muslimat, dipakai menurut Imam Nawawi atau mungkin sebagian ulama, itu kami persilahkan masing-masing dalam mengambil sikap di lingkungannya masing-masing. Demikian apa yang saya sampaikan, mungkin terkait dengan kurban, sunah-sunahnya, tata caranya, dan hal-hal yang mungkin tidak baik untuk kurban dan sebagainya. Ini ada benarnya, itu hanya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada kesalahan-kesalahan, itu adalah kesalahan dari saya sendiri, yang dimana saya adalah mahal khata wa nisan, tempat luput dan salah. Maka dari itu mungkin barangkali ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi problematika terkait dengan kurban di masyarakat. Jangan sampai tidak selesai dalam menonton. Saya berpesan, mungkin barangkali ini ada manfaatnya, mungkin barangkali sangat bermanfaat bagi orang lain. Tolong ini juga dikasih tahukan kepada saudara-saudara, supaya kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.